Sebanyak 1.304 rumah sakit di Indonesia, atau sekitar 44% dari total rumah sakit nasional, kini berada dalam bayang-bayang krisis operasional. Kementerian Kesehatan, Kemenkes, resmi menjatuhkan sanksi administrasi karena ribuan fasilitas kesehatan tersebut belum menuntaskan integrasi rekam medis elektronik (RME) ke dalam platform nasional Satu Sehat. Keputusan yang tertuang dalam surat Kemenkes tertanggal 11 Maret 2026 ini memicu kekhawatiran besar dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PERSI, akan terjadinya gangguan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Langkah tegas Kemenkes ini berdampak langsung pada kredibilitas dan status hukum rumah sakit. 1.067 rumah sakit mengalami penurunan status dari akreditasi paripurna A menjadi utama B. 177 rumah sakit turun status dari utama menjadi madya. 51 rumah sakit kehilangan status akreditasi sama sekali tidak terakreditasi. 11 rumah sakit dijatuhi sanksi paling berat berupa pembekuan izin usaha. Mayoritas rumah sakit yang terdampak adalah milik swasta, 65%, sementara sisanya 35% adalah milik pemerintah, TNI, Polri, dan BUMN. Secara geografis, Jawa Timur dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah rumah sakit terbanyak yang terkena sanksi. Anis Fuad, Ketua Kompartemen Data dan Teknologi Informasi PERSI, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi akses kesehatan masyarakat. Ada 32 rumah sakit yang terancam putus kontrak dengan BPJS Kesehatan karena status akreditasinya dicabut, ujar Anis. Tanpa akreditasi, rumah sakit secara hukum tidak memenuhi syarat untuk melayani peserta BPJS. Jika ini terjadi, arus pendapatan utama rumah sakit akan terhenti, yang berisiko pada ketidakmampuan pihak manajemen untuk membayar gaji tenaga medis dan karyawan. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, ARSI, menekankan bahwa masalah ini bukan sekedar ketidakpatuhan, melainkan persoalan transisi digital. Beni Satria, Ketua ARSI Sumatera Utara, mengungkapkan 3 hambatan utama. 1. Biaya tinggi. Membangun infrastruktur digital yang kompatibel dengan Satu Sehat membutuhkan dana yang sangat besar. 2. Keterbatasan SDM. Kurangnya vendor dan tenaga TI yang handal untuk mengoperasikan sistem. 3. Masalah jaringan. Belum meratanya kualitas jaringan internet di berbagai daerah. Menanggapi kritik tersebut, Kepala Biro Humas Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa aturan ini sudah disosialisasikan sejak 2022 dan pelaksanaannya sudah terlambat 2 tahun dari target semula. Namun, pemerintah memberikan sedikit ruang napas. Sanksi ini tidak berlaku seketika. Rumah sakit diberikan masa sanggah selama 3 bulan untuk merampungkan integrasi data, jelas Aji. Selama periode ini, layanan kepada masyarakat diklaim tidak akan terganggu. Direktur Universitas Yarsi, Chandra Yoga, menilai banyaknya jumlah rumah sakit yang gagal, hampir separuh nasional, menunjukkan adanya masalah sistemik. Ia menyarankan agar Kemenkes mengevaluasi mekanisme kebijakan dan proses sosialisasi terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman massal yang beresiko mengorbankan pasien. Bagaimana menurut Sobat? Tulis komentar Sobat di bawah.